Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh pendengar acara podcast Ngumpul episode ke-9 persiapan UCL Night match day kedua melawan FC Porto. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita review singkat dulu ya teman-teman terhadap pertandingan terakhir Liverpool melawan Brentford. Seperti yang kita prediksi, Liverpool akan kesulitan dalam menghadapi Brentford dan terbukti Liverpool memang kesulitan dalam pertandingan tersebut dan skor berakhir 3-3. Permainan dari tim asuhan dari Thomas Frank memilih untuk memainkan long ball ketimbang harus berduel langsung di lini tengah mereka. Jadi bola-bola panjang langsung dilesakkan ke bagian sepertiga lapangan kita, langsung jatuh di belakang dari Joel Matip dan Virgil van Dijk. Setelah itu Ivan Toney dan Bryan Mbeumo akan melakukan bola-bola pendek, yang mana antisipasi dari Joel Matip dan Virgil van Dijk agak kurang di bagian tersebut. Lalu Trent Alexander-Arnold dan Robertson yang menjadi kunci dari serangan Liverpool juga tidak efektif karena sering kali mereka dipepet oleh 2-3 pemain. Alhasil serangan dari Arnold dan Robertson pun tidak efektif ya, karena terlalu gampang mereka di pressure. Kali ini kita bakal ngebahas review pertandingan melawan Brentford ya, yang mana memang di podcast sebelumnya saya sendiri memprediksi Brentford bakal menyulitkan Liverpool, dan terbukti pertandingan kemarin benar-benar Liverpool sangat kesulitan meladeni permainan dari tim asuhan Thomas Frank ya. Jadi kalau bisa dibilang Thomas Frank ini adalah salah satu pelatih yang lumayan cerdik ya musim ini, karena dia harus tahu nih dia bakal berhadapan dengan tim seperti apa, dan terbukti Thomas Frank memiliki ide untuk menghancurkan skema yang dibangun oleh tim asuhan Jurgen Klopp. Karena kita tahu sendiri Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp benar-benar memainkan pola penyerangan itu dari lini kedua maupun lini ketiga ya. Apalagi kita memiliki sosok Andy Robertson dan juga Trent Alexander-Arnold, dan terbukti kemarin mereka berdua itu adalah salah satu titik lemah ketika Brentford melakukan serangan, karena untuk memaksakan adanya duel di lini tengah, saya rasa Thomas Frank itu bakal kalah dibanding melawan tim-tim lainnya di Premier League. Walaupun di lini tengah Liverpool kemarin sejatinya bukan starting 11 yang winning team lah istilahnya, tapi Thomas Frank tahu dia di lini tengah mereka bakal kalah untuk meladeni lini tengah Liverpool. Jadi mereka memanfaatkan celah di sektor fullback, entah itu fullback kanan maupun fullback kiri, karena di situ adanya yang mistransisi ya. Jadi ketika Brentford meladeni permainan terbuka oleh Liverpool, mereka bakal melakukan counter yang cukup mematikan, karena menempatkan bola di antara area yang ditinggalkan Trent Alexander-Arnold maupun Robertson. Jadi mereka bakal melakukan long ball ke area tersebut dan langsung bertepatan dengan dua center back Liverpool, yang mana ketika Liverpool memainkan high defense, otomatis area yang ditinggalkan Alexander-Arnold, Robertson, dan juga jarak antar lini dari Joel Matip dan juga Virgil van Dijk itu cukup terbuka lebar, dan di situ yang dimanfaatkan oleh Thomas Frank untuk melakukan counter yang kalau bisa dibilang ini skema sudah dipelajari dari beberapa hari sebelum pertandingan, dan terbukti ketiga gol yang tercipta melawan Brentford hanya memainkan bola-bola long ball dari Brentford sendiri, dan Liverpool sangat kesulitan. Terbukti dari 3 gol tersebut melalui skema yang sama.
Padahal kalau bisa dibilang Liverpool memiliki dua center back yang lumayan tinggi untuk melakukan duel bola-bola atas. Tapi yang membuat mereka berdua ini kalah istilahnya dalam duel bola-bola atas itu karena transisi yang tidak berjalan dengan baik dari Liverpool. Jadi benar sesuai prediksi kemarin, Brentford bakal menyulitkan, dan Brentford musim ini bakal menjadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Mungkin itu sedikit preview dari saya untuk pertandingan antara Brentford melawan Liverpool. Oke, lalu kita masuk ke pembahasan penurunan performa dari Sadio Mane dan Andy Robertson. Dua pemain tersebut adalah pemain yang selalu menjadi starting dari Jurgen Klopp, baik musim lalu ataupun musim-musim sebelumnya ya. Sebelum musim 2021 ini bergulir, Andy Robertson sempat cedera ketika melakukan pertandingan pramusim melawan Athletic Bilbao ya. Jadi sempat cedera dan sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh, tapi setelah sembuh performanya seakan-akan belum kembali ke puncak permainan dari Andy Robertson itu sendiri. Ketika Andy Robertson itu cedera, Kostas Tsimikas diberikan kepercayaan oleh Jurgen Klopp dalam mengisi posisi tersebut. Lambat laun Kostas Tsimikas berhasil menunjukkan kualitas dan performanya. Terbukti dari hasil positif yang dimainkan oleh Tsimikas ketika laga melawan Norwich di Carrow Road ya, yang mana Kostas Tsimikas sendiri berhasil membantu menciptakan 2 gol. Terlibat dalam 2 gol, proses 2 gol tersebut ya. Oke. Jika boleh saya beropini secara pribadi, setelah Robertson menjadi tumpuan Liverpool selama bertahun-tahun semenjak kedatangannya, lalu impresifnya penampilan Tsimikas, bisa jadi kalau menurut saya yang sok tahu, itu kepercayaan diri dari Robertson musim ini agak menurun setelah melihat permainan Tsimikas. Jadi ketika Robertson dipasang sebagai starter agak turun lah performanya ya, bisa diperhatikan. Nah, terus pertanyaan untuk teman-teman mungkin kalau dari saya, kalau untuk Sadio Mane sendiri bagaimana? Kita kan tahu ya, kualitas dari seorang Sadio Mane sendiri itu pemain forward Liverpool, pemain depan yang sangat berpengaruh menentukan hasil pertandingan Liverpool di setiap pertandingan yang dia mainkan. Perlukah kita ini melakukan rotasi? Jika perlu, siapakah sosok yang pantas menggantikan Sadio Mane? Karena kita tahu ya, dalam dunia pekerjaan sehari-hari kita sendiri, ada yang namanya mungkin istilahnya burnout. Jadi ketika kita dipaksa kerja oleh atasan kita terus-menerus, sedangkan ada teman lain yang harus menggantikan kita tapi kita tidak diganti-ganti, kadang-kadang kita merasa jenuh secara psikis ya. Mungkin hal tersebut berlaku juga ke dalam diri Sadio Mane. Berbicara soal penurunan performa dari Sadio Mane dan juga Andy Robertson, saya rasa sih penurunan itu lebih cenderung ke Andy Robertson ya, karena dari 2 musim terakhir Robertson terlihat seperti pemain yang memiliki atribut seperti itu aja, jadi tidak ada perkembangan signifikan ya. Karena kita tahu sendiri Robertson salah satu back kiri terbaik untuk sekarang. Tapi satu sisi permainan dari Robertson itu sudah mulai kebaca oleh tim-tim lawan. Robertson bakal melakukan overlapping, melakukan serangan dari sektor sebelah kiri, dan Robertson bakal melepaskan umpan-umpan yang kalau bisa dibilang umpan itu tidak melambung, melainkan cutback, dan itu sudah sangat terbaca. Dan menempatkan posisi Sadio Mane juga di flank sebelah kiri,
Itu juga memang daya jela dari Sadio Mane itu cukup tinggi. Tapi terlihat dari beberapa pertandingan awal musim ini, Sadio Mane cukup memiliki peran yang berbeda ya di penyerangan Liverpool untuk musim ini. Jadi Mane lebih condong menjemput bola ke tengah dan merotasi posisi dengan Diego Jota. Itu yang membuat Sadio Mane berbeda dari musim-musim sebelumnya. Karena musim sebelumnya yang rajin menjemput bola ke tengah itu Roberto Firmino. Nah, mungkin sih ya kalau memang boleh dirotasi, performa apiknya dari Costa Simikas dan juga performa apiknya juga dari Taki Minamino di pertandingan lawan Norwich kemarin layak sih diberikan kesempatan ya. Karena kita tahu sendiri kedua pemain tersebut memiliki perbedaan atribut baik dari Costa Simikas maupun Andy Robertson. Simikas yang mempunyai umpan-umpan long ball yang saya rasa cukup tajam ya, terlihat dari setiap Simikas memainkan laga pertandingan, pemain tersebut menjadi salah satu pemain yang ikut berkontribusi dalam terciptanya sebuah gol untuk Liverpool. Jadi saya sih berharapnya untuk menjaga kondisi, Liverpool harus memainkan pemain-pemain seperti Simikas dan juga Taki. Karena kita tahu sendiri memasuki bulan Oktober, Liverpool sendiri tuh mulai dapat pertandingan yang cukup padat ya. Jadi ya layak untuk diberi kesempatan pertandingan malam ini melawan FC Porto ya, Taki maupun Costa Simikas. Dan kita berharap Sadio Mane dan juga Andy Robertson bakal balik ke performa terbaiknya di musim-musim sebelumnya Liverpool. Oke, lalu Liverpool akan bertandang ke Estadio de Dragao dalam lanjutan pertandingan matchday UCL kedua. Tim asuhan Sergio Conceição belum pernah merasakan kekalahan dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi sejak musim 2021 ini bergulir. Nasibnya hampir sama-sama kayak Liverpool, belum pernah merasakan kekalahan sejak musim 2021 ini bergulir. Jadi sementara itu FC Porto sendiri memang belum pernah menang melawan Liverpool dalam 8 kali pertemuan dalam semua kompetisi sejak tahun 2001 kalau tidak salah ya. Tapi terakhir kali Liverpool menang melawan FC Porto itu musim 2018-2019 ketika Liverpool berhasil menang 2-0 di Anfield dan pesta gol 4-1 di kandang FC Porto. Oke, tim news dari FC Porto sendiri. FC Porto harus merotasi Chancel Mbemba yang mendapat kartu merah ketika melawan Atletico Madrid. Ivan Marsano dan Fabio Cardoso kemungkinan akan menjadi pasangan center back menghadapi Liverpool. Sementara itu Wendell akan mengisi posisi left back dan kiper nomor satunya FC Porto, Marchesin, kemungkinan akan menjalani laga pertamanya musim ini di pertandingan melawan Liverpool. Sementara itu mantan pemain Liverpool Marco Grujic yang dimainkan 90 menit melawan Atletico Madrid kemungkinan akan dimainkan lagi oleh Sergio Conceição di pertandingan melawan Liverpool kali ini. Terus ada Oliveira yang akan berusaha merebut posisi Matheus Uribe dalam urusan kreator serangan atau lini tengah FC Porto ya. Oke, tim news dari Liverpool. Thiago Alcantara dan Naby Keita dipastikan akan istirahat total sampai selesai jeda international break. Lalu Neco Williams juga kemungkinan tidak akan dimainkan karena masih cedera di bagian ankle. Lalu Jurgen Klopp diharapkan melakukan rotasi pemain untuk persiapan pertandingan IPL game week ke-7 melawan Manchester City setelah laga melawan FC Porto ini selesai. Jadi Costa Simikas sama Takumi Minamino kemungkinan akan mengisi posisi starting line up tersebut. Lalu dengan bugarnya kembali Roberto Firmino,
fisiknya udah mulai bagus, kemungkinan akan menggantikan Diogo Jota di posisi starting line up. Lalu dari sisi tengah, James Milner dan Curtis Jones kemungkinan akan dimainkan. Melihat Curtis Jones kemarin sendiri permainannya bagus ya ketika melawan Brentford dan berhasil mencetak 1 gol. Oke, FC Porto terbukti menjadi lawan yang sangat tangguh, baik itu di Liga Portugal ataupun di Liga UCL ya, atau Liga Champions. Terbukti dari hasil 6 pertandingan mereka yang belum pernah kalah. Tapi FC Porto sendiri juga dalam kondisi yang sulit karena ada pemainnya yang mendapatkan kartu merah, yaitu Chancel Mbamba. Jadi man to watch dari kubu FC Porto menurut saya beralih ke Wilson Manafa yang berposisi sebagai bek kanan. Lalu sebelum kita masuk ke man to watch versi untuk kubu Liverpool versi saya, mungkin sekedar disclaimer kali ya. Jurgen Klopp untuk di Liga Champions tidak boleh menganggap remeh setiap pertandingan di grup B, karena grup B ini grup neraka ya teman-teman ya. Jadi saya cukup yakin Liverpool masih punya daya serang yang cukup untuk mengalahkan FC Porto jika pemainnya dirotasi, starting lineup yang ada dirotasi. Oke, jadi man to watch versi saya yaitu Takumi Minamino jika dia dimainkan. Lanjutan UCL matchday kedua. Kali ini kita bakal bertandang ke Estadio do Dragão, kandang dari FC Porto sendiri. Jadi kedua tim di pertandingan sebelumnya di Liga Champions memiliki hasil yang cukup berbeda ya. Liverpool kemarin unggul susah payah melawan AC Milan dan juga FC Porto berbagi hasil dengan Atletico Madrid. Jadi ada motivasi sendiri juga baik FC Porto maupun Liverpool. Jadi Liverpool bakal mengamankan pertandingan tersebut untuk memuluskan jalan di fase selanjutnya, karena kita tahu sendiri di grupnya Liverpool ini kalau bisa dibilang timnya semua kompetitif dan juga tim-tim papan atas di liga masing-masing. Nah, sedangkan FC Porto mereka harus mengamankan 3 poin juga untuk memastikan diri bisa berlaga di fase selanjutnya. Jadi berdasarkan statistik yang tadi disebutkan Bang Gading, pertandingan antara Liverpool melawan FC Porto, Liverpool memang kalau bisa dibilang masih cukup dominan ya setiap bertanding melawan FC Porto, baik itu di Anfield maupun di kandang FC Porto sendiri. Tapi kita tahu FC Porto musim lalu cukup menyulitkan duet dari Mehdi Taremi dan juga ada pemain baru yang pindahan dari MLS, si Antonio Martinez. Ini bakal menyulitkan Liverpool ya, karena kita tahu sendiri Martinez di kompetisi MLS salah satu striker tersubur, dan juga kita juga patut mewaspadai pergerakan dari Sergio Oliveira ya, karena pemain tersebut memiliki atribut yang cukup lumayan membahayakan juga, karena posisi dari Sergio Oliveira itu berhadapan langsung dengan Fabinho yang kita tahu sendiri Fabinho juga masih sering salah posisi ya ketika melakukan transisi. Jadi patut kita tunggu racikan antara kedua pelatih di pertandingan malam nanti ya. Saya sih berharapnya Liverpool bakal memenangkan laga lagi untuk menambah motivasi sebelum melakukan pertandingan melawan Manchester City. Jadi ya patut kita tunggu ya kedua permainan dari Liverpool melawan FC Porto. Nah, sedangkan untuk man to watch dari Liverpool, saya sih berharap pemain-pemain seperti Curtis Jones, terus kemungkinan juga starting line up-nya juga bakal diisi dari Ibo. Jadi saya berharap Ibo bakal mengawal Alisson Becker di lini pertahanan untuk menciptakan clean sheet pada pertandingan malam ini ya.
karena kita tahu sendiri Ibo juga salah satu back muda yang cukup tenang dan kemungkinan bakal ditemani oleh Joe Gomez. Tapi kita tinggal menunggu update-nya dari ini ya, dari Jurgen Klopp sendiri, kira-kira siapa yang bakal turun di starting lineup. Karena kabar terakhir Trent Alexander-Arnold itu tidak dibawa di pertandingan tersebut. Jadi kemungkinan Arnold bakal dirotasi untuk disiapkan melawan Manchester City. Karena kita tahu sendiri di pertandingan sebelumnya melawan Crystal Palace, Arnold sempat cedera. Jadi sangat riskan ketika Arnold memainkan laga cukup padat di satu game week. Jadi saya berharap man to watch dari Liverpool seperti Ibo maupun Curtis Jones bakal menunjukkan performa terbaiknya, karena kita tahu sendiri di pertandingan sebelumnya Curtis Jones mentalnya lagi naik. Seperti di pertandingan lawan Brentford kemarin, Jones menciptakan satu gol yang spektakular. Karena menurut saya gol ini bukan keberuntungan ya, karena kita bisa lihat di sesi-sesi latihan sendiri Liverpool, Curtis Jones sering melakukan tendangan-tendangan direct dari luar kotak penalti, baik itu dari sektor kanan maupun sebelah kiri. Jadi saya rasa gol kemarin tuh bukan gol kebetulan, karena memang skema tersebut sudah diterapkan Liverpool dari awal-awal musim untuk membongkar pertahanan yang cukup kuat ya di percobaan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti dari Jones sangat ditunggu ya untuk pertandingan nanti ketika FC Porto memainkan sepak bola bertahan. Tapi saya harap pertandingan malam nanti itu bakal berjalan terbuka seperti halnya Liverpool melawan Brentford kemarin, karena akan menyajikan duel yang cukup luar biasa ya ketika kedua tim memainkan sepak bola terbuka. Oke, lalu prediksi line up saya: Alisson Becker, Alexander-Arnold, Matip, Gomez, dan Tsimikas untuk lini belakang. Lini tengah ada Henderson, Fabinho, dan Curtis Jones untuk lini tengah. Untuk lini depan ada Salah, Firmino, dan Takumi Minamino. Dan prediksi skor akhir 2-1 untuk kemenangan Liverpool. Dan untuk prediksi line up dari kedua tim, untuk FC Porto sendiri kemungkinan besar pemain-pemain seperti Marco Grujic, terus juga Martinez, terus Mehdi Taremi, Sergio Oliveira kemungkinan besar bakal memulai laga dari menit-menit awal ya, karena kita tahu sendiri pemain tersebut salah satu tumpuan FC Porto di setiap pertandingannya. Dan untuk Liverpool kemungkinan besar penjaga gawang masih diisi oleh Alisson Becker. Terus di duet center back kemungkinan besar rotasi bakal dilakukan oleh Jurgen Klopp. Kemungkinan besar pemain seperti Ibo dan juga Joe Gomez bakal memulai laga dari menit awal. Dan untuk pelapis dari Trent Alexander-Arnold kemungkinan James Milner ya bakal memulai laga dari sektor sebelah kanan. Dan untuk fullback kiri saya berharap Kostas Tsimikas bakal memainkan laga pada malam nanti. Dan untuk sektor lini tengah saya berharap kepemimpinan Jordan Henderson bakal ditunjukkan lagi pada pertandingan malam ini, dan Curtis Jones maupun Oxlade-Chamberlain. Saya berharap Chamberlain bakal diberi kesempatan dan bakal menunjukkan performa terbaiknya di pertandingan kali ini. Dan untuk sektor penyerang kemungkinan besar nama seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, dan juga Diego Jota bakal turun. Tapi berandai-andai saya sih berharap pemain seperti Divock Origi maupun Taki Minamino bakal dimainkan pada pertandingan malam ini, karena kita tahu sendiri pertandingan selanjutnya Liverpool bakal melawan Manchester City. Jadi sangat riskan ya ketika Liverpool memainkan pemain-pemain yang bisa berperan penting untuk melawan Manchester City sendiri, karena pertandingan nanti melawan Manchester City itu sangat menentukan posisi dari klasemen ya. Jadi saya berharap adanya rotasi di Liverpool untuk
menyiapkan pemain-pemain melawan Manchester City di pertandingan selanjutnya di Premier League. Kemungkinan bakal terjadi pertandingan yang cukup sengit ya. Saya sih berharap Liverpool bisa clean sheet lagi untuk menambah mental dari Alisson Becker sendiri yang kemarin sempat kebobolan 3 gol melawan Brentford. Jadi skor 1 atau 2-0 mungkin cukup bagus ya untuk menambah motivasi Liverpool sendiri. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Liverpool, you'll never walk alone. Oke, demikian opini pribadi dari saya terhadap pertandingan yang akan dijalani Liverpool. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never walk alone.